Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'dia Melani. Orang-orang biasa manggilnya Melani. Saya asal Malang dan dididik Putra 1. Usianya sekarang 2 tahun. Dan aktivitas saya sehari-hari, saya kerja dari rumah. Seringnya juga membersamai anak sambil bekerja. Jadi mungkin orang-orang biasa bilang mompreneur. Momen pertama kali ketemu sama si kecil ya. Jadi emang perjalanan sampai akhirnya positif ya. Sampai akhirnya itu saya hamil itu 6 bulan pasca menikah. Jadi sempat di momen-momen itu tuh ada nunggu, terus ngecek kok masih dari satu gitu ya. Apalagi waktu habis nikah tuh masih tinggal bareng keluarga besar, jadi pasti ada ya harapan, pertanyaan gitu, udah belum gitu ya, biasa ya. Dan akhirnya 6 bulan setelah menikah itu Allah titipin si kecil. Dan pertama kali setelah perjalanan lumayan panjang ya, akhirnya Allah titipin. Dan pertama kali ngelihat, yang saya ucapkan pertama kali waktu itu adalah Alhamdulillah dan Allahu Akbar. Karena gak bisa sujud ya, saya baru melahirkan lumayan sakit. Jadi ya di tempat tidur, dan rasanya itu lega, semua sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki itu seketika hilang gitu ya. Dan saya langsung ingat sama satu orang di dunia ini. Waktu itu saya pengen banget segera nelpon si orang tersebut, yang tidak lain adalah ibu saya. Tantangan yang dihadapi sebagai ibu baru ya, mungkin saya udah langsung dikasih stempel baru gitu ya sama Tuhan ketika saya ngecek dan positif gitu. Ada beberapa journey gitu yang nggak bisa disebut setelah jadi ibu itu adalah setelah kita melahirkan. Sebenarnya bisa disebut sebagai ibu ketika mengalami hamil. Saya waktu itu 10 bulan ya, telat lebih 1 minggu dari HTL. Di momen-momen yang kita harus ngerasain mabuk, di momen kita harus ngerasain emosi yang sering naik turun, terus kita sering mungkin beberapa orang melihat kita ketika kita masih dengan menahan rasa sakit, menahan morning sick, kita itu nggak produktif sama sekali gitu ya, bisa cuma bed rest aja dan lain-lain, hingga akhirnya selama proses melahirkan itu juga nggak mudah. Semua ibu di dunia ini pasti juga merasakan betapa mungkin sakit gitu ya, atau mungkin ada beberapa orang yang diberi sebuah karunia untuk nggak merasakan sakit itu, terus dijahit ya untuk yang lahiran normal maupun yang sesar juga gitu. Apalagi kalau sesar ya, kita harus dibelah beberapa lapis perut kita, jadi nggak ada yang lebih enak gitu ya, lahiran normal atau sesar itu sama aja semuanya, sama-sama sakit gitu. Dan setelah menikah, selama hidup ya, setelah melahirkan itu untuk pertama kalinya saya merasakan momen yang menantang kedua di dalam hidup saya. Pertama, momen menantang dalam hidup saya adalah ketika saya kejuaraan taekwondo. Saya waktu itu masih sabuk kuning dan lawan saya itu sabuk merah. Saya masih cuma belajar 1 jurus, dia udah belajar belasan jurus gitu. Dan saya harus melawan dia di lapangan, diperhatikan oleh orang-orang yang memenuhi 1 gor gitu ya. Waktu itu saya masih SMP, dan setelah melahirkan itu rasanya lebih menantang daripada itu. Proses menyusui, kemudian sebelum saya menyusui, jadi mungkin saya cerita ya. Jadi waktu saya lahiran itu pukul 4 sore, ternyata si kecil ini rate nafasnya itu lebih cepat daripada bayi normal. Jadi kita harus rawat pisah. Dia ada di satu ruangan khusus bayi dan saya ada di ruangan istirahat setelah bersalin. Jadi kita nggak
saya setelah melahirkan nggak menyentuh dia selama 24 jam mungkin ya setelah melahirkan, karena memang kita harus sholat pisah, dia harus diobservasi segala macam, sehingga ada nggak bisa IMD ya kan. Kadang kalau nggak bisa IMD itu ibu cenderung lebih stres gitu ya, dan mungkin itu yang memicu saya itu waktu itu pendarahan. Jadi kalau ibu melahirkan itu normalnya ngeluarin darah 350 sampai 500 mili, saya itu sampai 1700 mili darah. Tapi alhamdulillahnya bisa berhenti dengan cepat dan bisa langsung dibawa ke ruang istirahat. Tapi nggak langsung istirahat tentu saja ya, karena anak diobservasi, kita udah makan segala macam, kita pasti mikirkan anak kita udah makan belum ya, dia makan apa kalau bukan dari ASI kita gitu kan. Akhirnya suster dan juga napas di rumah sakit minta saya untuk pumping, dan istirahat pasca melahirkan itu menjadi hanya mimpi gitu ya, nggak terlaksana. Jadi saya harus pumping, katanya ibu 2 jam sekali harus pumping, durasinya 1 sampai 1,5 jam. Jadi waktu itu suami langsung, nah itu ya kekurangan ilmu itu juga berpengaruh. Jadi saya tuh nggak niatin pompa ASI karena pikirnya ya langsung aja gitu kan. Ternyata situasi berbeda, jadi saya harus pumping pakai manual gitu ya, tangan pegel gitu ya di kasur sampai nggak tidur sampai jam 2 malam. Sampai jam 2 malam nggak tidur, dan akhirnya baru bisa ketemu si kecil itu besoknya belajar menyusui langsung. Dan ternyata saya itu diuji dengan ada luka gitu ya, karena durasi pumping yang sangat lama itu membuat si Niko yang baru banget beradaptasi itu langsung crack gitu, dan ada luka yang sampai berdarah gitu. Dan di situ itu pertama kalinya saya ngerasa nggak bener banget jadi ibu gitu ya. Itu untuk pertama kali momen saya itu merasa menyusui itu orang-orang bisa gitu, menyusui itu kata orang-orang tuh gampang, tapi kok buat aku ini susah banget ya, kenapa sakit banget, gimana aku bisa menyusui 2 tahun kalau sehari aja udah sakit banget kayak gini gitu. Jadi waktu itu benar-benar langsung si susternya juga enggak, nah kebetulan ketemu sama oknum gitu ya, susternya enggak friendly, jadi beliau tuh langsung marahin saya gitu ya, ibu jangan nangis, kalau ibu nangis nanti bayinya juga nangis. Saya digituin ya. Pertama saya belum pernah belajar menyusui, saya belum pernah ikut kelas menyusui juga, itu pertama kali saya mencoba dan kena semprot gitu ya. Jadi itu juga momen kedua saya ngerasa useless banget sebagai ibu gitu. Ibu-ibu lain di ruangannya itu bisa gitu, kenapa kok aku nggak bisa? Dan kayak kaku banget gitu ya, udah pakai bantal menyusui, udah duduk yang enak, udah relax segala macam, tapi itu tetap susah gitu ya, dan kena marah dari susternya itu. Akhirnya itu momen dimana saya tuh benar-benar ngerasa kayak ini tuh hidup aku tuh dari kemarin tuh udah berat banget, aku nggak istirahat cukup dari kemarin, dan datang ke sini aku ingin mengerahkan semua tenaga, mengerahkan semua cara untuk bisa itu ya ngasih yang terbaik buat anak aku, tapi nggak ada apresiasi dan nggak ada support yang cukup gitu. Jadi hampir kalau saya nggak bisa ngontrol emosi gitu ya, mungkin ini bayi yang ada di tangan tuh udah dilempar aja gitu ya. Jadi kayak, dan kan emang suami nggak boleh masuk waktu itu, jadi benar-benar sendiri di ruangan sama bayi-bayi yang lain pada tidur, nggak ada orang tua lain untungnya, dan hanya si suster itu. Nah itu momen pertama saya kayak ngerasa berat banget sih jadi ibu gitu ya, ternyata nggak semudah itu. Dan ketika momen berat itu saya langsung keinget ibu saya gitu ya, gimana ibu aku ya, beliau itu melahirkan 6 kali kayak gini dan harus 6 kali juga menyusui kayak gini. Zaman dulu nggak ada pompa ASI gitu, terus gimana cara ngasihnya, bertahannya dengan semua itu ya gitu. Jadi di situ tantangan yang justru ya membuat saya itu lebih menghormati sosok ibu, bukan dan ngerasa kalau nggak semudah itu ternyata jadi ibu, dan nggak akan bisa kita membayar semua jasa ibu kita
selama hidup kita itu nggak akan bisa ngebayar gitu. Bahkan kalau di dalam Islam itu Rasulullah itu bilang sebanyak apapun kamu lakuin buat ibu kamu tuh nggak akan bisa ngeganti satu helaan nafas ibumu ketika melahirkannya gitu. Jadi itu yang bikin saya sampai hari ini lebih menghormati ibu saya daripada biasanya gitu. Ini titik balik yang luar biasa buat saya waktu itu. Struggling menyusui yang pertama itu pada saat di rumah sakit. Setelah di rumah ternyata saya kira akan menjadi lebih baik gitu ya, karena saya ada di home ya, benar-benar rumah gitu. Saya kira saya akan bisa lebih mudah beradaptasi. Ternyata karena biasanya dia di ruang bayi khusus, waktu itu dia dirawat 4 hari dan nggak pernah BBF, jadinya dia mengikuti. Dia terbiasa dengan botol dot segala macam. Jadi di rumah pun saya juga kesusahan, dia sering nangis segala macam. Tentunya kalau masih tinggal sama keluarga besar itu jadi sebuah tantangan ya, karena orang tua apalagi cucu pertama, kemudian nenek kakeknya tentu ingin melihat cucunya ini baik-baik saja dan mendapatkan kebutuhan yang cukup gitu. Tapi ketika menangis segala macam, disangkanya kurang, tapi kira saya pumping setiap hari gitu ya, karena saya tuh pumpingnya terlalu banyak, jadi overstimulasi yang membuat produksi ASI saya itu justru berlebih gitu. Saya sehari itu bisa pumping 3-4 kali, dan satu kali pumping itu bisa 200-300 ml. Jadi bisa, waktu itu saya ngeliat freezer itu kayak susah banget ini naruh tempat yang lain gitu karena overstimulasi itu. Tapi kok anak saya nggak mau gitu, padahal ini produksi udah banyak dan BB dia tuh perlahan-lahan tuh agak turun terus sampai di mandek gitu ya, stuck. Nah di situ saya ngerasa ini nggak benar gitu. Ketika produksinya banyak, harusnya banyak intake-nya ke si kecil gitu kan. Tapi kok justru berbalik, dia justru badannya itu kelihatan kecil gitu ya. Dan setelah dilihat grafiknya pun juga nggak normal gitu. Harusnya dia bisa naik di kurva hijau gitu kan. Nah ini udah hampir ke kuning gitu. Dan itu saya harus evaluasi besar-besaran. Oh ternyata dia responnya belum benar. Akhirnya saya minta suami nganterin ke rumah sakit, ke konselor laktasi, diajarin lah ya cara menyusui, dan di situ saya mulai percaya diri gitu ya. Oh gini ya rasanya anak nyaman ketika bareng sama mamanya ketika menyusui. Oh gini rasanya, mulai ada senyum gitu ya di hari itu, mulai ada senyum. Aku bisa, aku pasti bisa gitu ya, dengan support dari suami juga dari mama papa. Itu bikin saya bisa lebih kuat gitu setiap harinya. Fase menyusui selesai, maksudnya menyusui langsung ya, BBF itu selesai, ternyata saya harus struggling juga sama oversupply-nya ASI gitu ya. Yang mana kalau saya nggak pumping ngelewatin satu sesi aja, itu udah pasti ada bendungan ASI yang menyebabkan saya tuh demam. Demamnya itu sampai 40, 41, dan itu saya sampai jalan aja susah gitu ya, karena tangan ngangkat aja sakit gitu. Terus mandi pun kena aliran air itu juga sakitnya subhanallah gitu ya. Jadi benar-benar harus treatment khusus, minum paracetamol, terus dikompres segala macam. Bahkan saya sampai nggak sempat makan tuh disuapin ke hidup saya tuh. Waktu pertama kali punya anak ya, waktu masih newborn tuh hidupnya cuma tidur, nengenin, makan, tidur, nengenin, makan, sholat setelah misa saya selesai gitu. Jadi benar-benar nggak ada waktu namanya baca buku, scrolling sosmed, nggak ada sih sama sekali. Saya benar-benar jarang megang handphone. Hidup tuh cuma buat anak aja gitu, nggak bisa ngerjain yang lain. Dan alhamdulillahnya pada waktu itu dengan supply yang banyak banget, saya bingung ini gimana kalau nggak kepake, sementara anak saya udah BBF terus gitu kan, nanti ini bisa mubazir gitu kan. Akhirnya dikasih saran sama teman untuk kenal sama Lactasen. Jadi sepulang dari rumah sakit dan pertama kali masuk rumah, kemudian menjalani itu selama 1 minggu, itu saya udah ngerasa gitu ya, kayaknya aku nggak baik-baik aja deh gitu. Kayaknya
kok ketika sesekali sempetin buka sosmed itu kok ibu-ibu yang pada baru melahirkan tuh happy gitu, kelihatan bahagia, kelihatan mengapresiasi semua kerja kerasnya gitu ya dengan berbagi di sosial media. Kok aku ngerasanya berat banget gitu. Dan saya langsung nge-DM salah seorang temen yang dia itu udah melalui hal-hal kayak gini. Dia pada waktu itu anak saya udah 2. Saya tanya, emang jadi ibu baru itu seberat ini ya? Kita sampai susah banget nyari waktu buat tidur, kita susah banget nyari waktu buat makan gitu. Emang kayak gini banget ya rasanya jadi ibu baru? Terus iya kok, aku dulu juga ngerasain itu gitu kata temen aku. Dan dia bilang, kita kadang-kadang perlu loh waktu buat me time gitu, meskipun itu kita cuma sekedar naik motor ke Indomaret dan kita beli jajan yang kita suka gitu, minta izin aja sama suami kan. Pada waktu itu pertama kali saya minta keluar sama suami setelah 10 hari setelah melahirkan. Mungkin bagi beberapa orang tua zaman dulu harus nunggu 21 hari gitu ya, atau nunggu 40 hari baru bisa keluar gitu ya. Tapi di momen itu suami juga ngeliat gitu ya, kayak istri aku perlu menghirup udara segar gitu ya gitu kan, di rumah mulu gitu kan. Akhirnya diizinin deh, diajak kemana, sesekali ngikut suami kerja gitu. Bahkan saya waktu itu ngantri juga ke DPRD gitu ya untuk ketemu sama seseorang karena ada project. Saya sambil bawa pompa asik ya, saya ke kamar mandi, pumping, meskipun juga kerjaannya juga sama gitu, pumping juga gitu, meskipun keluar rumah tuh juga ngerjain mom's duty gitu, kerjaan ibu di kamar mandi, bengong sambil nungguin gitu ya. Tapi ngerasanya juga beda gitu, udah ngerasain nuansa baru dan lain. Dan itu jadi bisa melalui itu kontribusi terbesar tentu saja adalah suami ya. Meskipun suami saya tuh anak umur 1,5 bulan kalau nggak salah baru berani ngegendong ya. Jadi yang lain tuh masih saya kerjain sendiri, tapi beliau supportnya tuh di sisi yang lain. Beliau juga struggling gitu ya untuk menjadi seorang ayah yang baik gitu. Kita semua sama-sama, kita berdua sama-sama jadi orang tua baru pada saat itu, kaget-kagetnya gitu kan, culture shock banget. Gini rasanya punya anak gak bisa tidur, malam tuh gantian bangun. Itu kalau yang satu tidur, yang satu ganti popok, yang satu nenek, yang satu tidur gantian-gantian gitu. Dan itu berlangsung mungkin 3 bulan gitu, dan kita sama-sama perlu refreshing gitu kan, gitu support suami yang pertama. Dan yang kedua dari situ akhirnya saya bisa gitu nggak fokus lagi terhadap kekurangan diri, nggak fokus lagi sama kesedihan yang dirasain, juga nggak fokus lagi sama ketakutan masa depan yang sebenarnya itu tuh belum terjadi gitu dan mungkin nggak akan pernah terjadi. Jadi ketika udah accept itu, nerima itu, fokusnya jadi ke apa yang bisa dikasih, karena ketika kita tuh ngerasain kekurangan terus, maka kita fokus ke hal yang nggak kita punya gitu. Kita selalu ngebandingin sama orang lain yang punya, sedangkan kok kita nggak punya gitu. Ketika udah melupakan fase itu, kita jadi fokusnya, saya waktu itu jadi fokusnya itu saya bisa ngasih apa ya, saya bisa ngasih apa, saya bisa belajar apa, saya harus bisa nambah ilmu apa gitu. Dan situ baru pelan-pelan bisa ketemu orang itu lebih enteng gitu ya. Kalau sebelumnya biasa waktu itu belum pandemi, beberapa minggu sebelum PPKM gitu ya, jadi orang-orang temen-temen masih pada suka jengukin segala macam. Hati tuh berat banget gitu ya, karena harus happy di depan mereka, harus senang di depan mereka, sementara hati kita dan hidup kita yang sebenarnya itu bener-bener lagi dibilang berat tuh berat banget gitu. Nah pada waktu itu akhirnya karena fokus ke apa yang harus dikasih, dikenalin lah sama teman. Saya waktu itu konsultasi kan sama orang-orang, iya saya ini gimana ya supaya produksi ASI saya itu nggak sebanyak ini gitu. Kalau orang-orang itu banyak kan bingung gimana untuk produksi ASInya banyak gitu ya. Bahkan teman saya sendiri itu sampai bilang, enak ya Melani kamu produksi ASInya banyak gitu. Padahal di balik itu tuh ada hidup seperti zombie gitu ya. Yang malam itu tengah malam harus pompa, kalau ketiduran sampai pagi tuh langsung bengkak demam ya gitu ya. Ya itu
cerita di balik produksi ASI yang banyak kayak ibu-ibu tuh sebenarnya juga nggak semudah itu gitu. Dan akhirnya saya dikenalin ada seorang anak kembar asal Kediri waktu itu yang qadarullah lahir prematur, kembar, ibunya sedang recovery, ternyata salah satu bayinya itu mohon maaf tidak punya alat buang kotoran belakang gitu ya, dan harus dioperasi dan dibawa ke Malang waktu itu di rumah sakit terbesar di Malang karena butuh asupan ASI gitu kan si bayi ini. Akhirnya saya diminta untuk mendonorkan ASI yang ada di freezer itu untuk adik ini gitu, untuk bayi ini, dengan beberapa screening yang panjang, kemudian wawancara yang panjang, hingga akhirnya menandatangani surat kesepakatan gitu ya. Akhirnya resmilah gitu, si bayi ini adalah saudara sepersusuannya anak saya gitu ya. Dan Allah takdirkan saya untuk bisa kenal sama orang tuanya, dan entah di masa depan kita akan bertemu lagi atau tidak, paling tidak saya udah merasa lega bisa bermanfaat sedikit buat orang lain gitu. Itu yang pertama. Kemudian ternyata orang di titik yang saya waktu itu ingin mengurangi produksi ASI, jadinya saya justru berdoa sama Allah waktu itu, ya Allah jangan kurangi produksi ASI saya karena anak saya cukup tapi orang lain juga gitu. Anak saya waktu itu sudah mencukupi dengan produksi ASI saya, tapi orang lain banyak yang membutuhkan gitu, ada yang membutuhkan. Jadi saya rutinin lagi, saya jam-jam, dan dipertemukan lagi sama seorang ibu yang dia ingin memberikan ASI kepada anak yang itu bukan bayinya. Masya Allah, saya kalau ingat ini mungkin guru kehidupan saya kedua itu mungkin si Mbak ini gitu ya. Beliau dari Sidoarjo jauh-jauh datang ke Malang. Beliau cerita, saya ini belum pernah hamil Mbak, saya belum pernah punya anak, saya ikut program bayi tabung, IVF dan seterusnya sampai 6 kali, ternyata belum rezeki dari Allah gitu ya. Tentu biaya yang dikeluarkan juga nggak sedikit ya untuk melalui proses itu. Dan akhirnya dia ditawari oleh seorang teman, ada perempuan yang dia baru saja bercerai dan melahirkan anaknya yang kedua, dan si anak ini tidak dia kehendaki gitu. Si anak ini pengen nggak dia rawat, si anak ini pengen dia buang gitu. Sehingga si ibu yang dari Sidoarjo ini akhirnya kayaknya emang takdir saya deh merawat si anak ini gitu. Di saat saya bertahun-tahun gitu ya, kata si mbaknya, di saat saya bertahun-tahun, berbelasan tahun menunggu untuk punya anak, sedangkan kenapa orang lain yang dikaruniai anak itu nggak mau ngurus gitu ya. Akhirnya si mbak ini cerita kalau finally dia akhirnya merawat si bayi ini. Dia ikut program relaksasi untuk bisa mengeluarkan ASInya sendiri, padahal beliau belum pernah hamil, belum pernah melahirkan, dan itu bisa keluar gitu. Itu kayak keajaiban yang saya temukan di perjalanan saya jadi ibu. Dan saya sampai bilang gini ke mbak ya, Mbak, kalau Mbak bilang perempuan yang sempurna itu yang melahirkan anak, yang dia merasakan hamil, dia merasakan sakitnya melahirkan, kayaknya Mbak lebih mulia daripada ibu-ibu ini gitu. Saya sampai ngomong gitu ke mbaknya, karena Masya Allah luar biasa, beliau ingin merawat seorang anak yang bukan darah dagingnya, dan beliau ingin memberikan ASI yang secara normal gitu ya. Orang nggak akan keluar ASInya kalau nggak pernah hamil gitu, nggak akan itu hormon itu ada gitu, tapi beliau dikaruniai itu, meskipun jumlahnya mungkin tidak sebanyak ketika ibu benar-benar hamil dan melahirkan gitu. Dan umurnya si bayi ini sama seperti umur anak saya gitu, cuma beda sehari 2 hari kalau nggak salah. Dan di situ setiap hari saya Mbak, saya udah ada segini, saya kumpulin dulu ya, nanti Mbak ambil kalau udah segini gitu. Jadi sekali ambil supaya langsung banyak gitu. Dan ya di situ jadi saya
banyak bersyukur, dan apa yang saya sebut baby blues ya mungkin ya, saya ngerasain berat setelah melahirkan tuh pelan-pelan tuh hilang gitu setelah ketemu sama beliau-beliau ini. Dan yang kedua, setelah saya fokus untuk memberi ke orang lain gitu ya, ternyata di situ saya juga lebih termotivasi untuk ngasih ke keluarga sendiri. Saya harus bisa segera pulih gitu ya secara fisik maupun batin dengan memberi ke anak saya sendiri. Gimana ya caranya supaya saya juga bisa lebih connecting gitu ke anak saya sendiri. Akhirnya saya belajar. Waktu itu berat badan si kecil masih jauh ya dari batas normalnya. Jadi dikasih saran sama teman saya yang orang kesehatan, coba deh belajar baby massage gitu. Coba deh kamu belajar pijit bayi, itu bisa bantu banget loh buat memperbaiki metabolisme tubuhnya dia. Terus kamu juga bisa recharge gitu. Terus saya belajar private sama teman saya praktekin dia habis mandi gitu ya, gantian sama ayahnya. Dan awalnya tuh takut ya, pasti awalnya takut nanti gimana kalau yang dipegang itu nggak sesuai, nanti kalau udah dikit gimana ya, seperti biasa orang-orang dulu ketakutan itu. Dan akhirnya ya udah sakit, jangan expect perfect gitu ya, udah mulai aja dulu, nggak usah berharap sempurna gitu kan kata suami. Ya udah mulai aja ya 2 minggu setelah itu saya bisa healing dengan saya nulis perjalanan persalinan dan struggling menyusui hingga akhirnya ketemu dan diperkenalkan dengan baby massage. Saya upload di website saya sama suami. Di situ banyak yang baca dan ternyata saya nggak sendirian gitu ya. Ternyata saya nggak sendirian di situ, dan itu yang membuat saya akhirnya menyadari hal yang menurut kita itu berat banget, mungkin menurut orang itu nggak berat. Mungkin menurut orang lain berat sekali, menurut kita itu tidak sebegitu berat. Tapi yakin kalau setiap ujian yang Tuhan kasih itu jawabannya setiap orang beda-beda. Jalan menemukan jawabannya itu juga beda-beda. Jadi di titik ini saya bersyukur sekali gitu ya, dipertemukan dengan orang-orang yang ketika saya ingat lagi menyentuh sisi-sisi emosional saya, entah itu memori baik atau memori tidak baik, ya alhamdulillah gitu saya jadi kayak saya sekarang gitu. Karena tanpa beliau-beliau yang hadir di rentetan hidup saya pasca melahirkan dan seterusnya ini, saya nggak akan jadi saya yang seperti ini gitu.